Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 23 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 31 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Ibnu Battuta di Nusa Dua, Bali, dalam sebuah kegiatan yaitu kajian Islam ilmiah mengangkat tema asbab husnul khatimah, kiat mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang dan sifat-sifatnya yang ulia, kita Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Ibnu Battuta Nusa Dua, Bali yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah asbab husnul khatimah, kiat mendapatkan husnul khatimah. Tema ini penting karena tema ini dapat membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena kalau orang mengingat husnul khatimah, maka dia akan senantiasa tersemangati, termotivasi untuk selalu taat dan menjauhi maksiat. Tema ini penting karena membuat seseorang tidak lalai dan tidak tertipu dengan dunia yang sementara. Kita harus yakin betul bahwa
hidup di dunia ini cuma sementara. Coba bayangkan yang meninggal dari zaman Nabi Muhammad SAW saja. Nabi kita Muhammad SAW meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kita sekarang tahun 1445 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 1434 tahun yang lalu. Ini harus kita yakini bahwa hidup di alam kubur pasti lebih lama daripada hidup di dunia. Hidup di dunia cuma 60-70 tahun saja, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Selesai di dunia. Habis itu masuk ke dalam kubur. Coba bapak punya bapak, punya kakek, punya nenek. Berapa tahun yang lalu sudah meninggal? Menunjukkan bahwasanya seorang yang mempelajari tentang husnul khatimah, dia tidak akan terperdaya dengan dunia, cuma sementara. Dan itu harus kita yakini selalu, agar kalau orang tidak terperdaya dengan dunia, dia tidak menghalalkan segala cara untuk dapat dunia. Dia tidak terlalu mendewakan dunia, apa-apa dunia, yang dia kalau duduk sama orang tersebut selalu bicarakan harta, tahta, wanita, dunia aja yang ada dalam benaknya. Bahkan kadang-kadang tidak kenal siang, tidak kenal malam, cuma nyari dunia aja. Ganti baju sebentar, keluar lagi demi dunia. Diperbudak oleh dunia. Jam 12 malam orang yang waja'alna al-laila libasa. Allah berfirman, kami jadikan malam untuk istirahat. Dia masih sibuk ngejar dunia. Dalam bahasa Arabnya itu al-inhimaq fi talabid dunya. Inhimaq itu terlalu berlebih-lebihan dalam mencari dunia. Nah, orang ini disadarkannya dengan apa? Dengan tema ini, bahwa ada namanya husnul khatimah. Husnul khatimah ini kalau dipelajari, yang akan kita pelajari sekarang, membuat seseorang akhirnya tidak terlalu mendewakan dunia, tidak terlalu tergila-gila dengan dunia, cuma sementara, dan tidak terlalu akhirnya menghalalkan segala cara untuk dunia. Coba bayangkan, berapa banyak hubungan rahim, adik, kakak, keponakan dengan paman, anak orang tua terputus gara-gara dunia, harta waris, ya. Kemudian hutang piutang gara-gara dunia. Coba dia berpikir tentang husnul khatimah, tentang bahwa ada yang namanya akhir hidup yang baik. Saya dia tidak akan terlalu ngoyo tentang dunia, tidak terlalu memaksa-maksakan, bahkan sampai bunuh-bunuhan gara-gara dunia. Sampai saya pernah mendapatkan curhatan, 5 tahun kakak adik tidak sapa-sapaan gara-gara dunia. Orang kalau berpikir tentang husnul khatimah, dia tidak akan seperti itu. Setelah mati tidak akan dibawa apa-apa. Rumah kita cuma 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter, selesai. Tidak ada yang dibawa apa-apa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema ini penting. Kenapa? Membuat seseorang tidak lalai dengan dunia. Allah sudah menyatakan bahwasanya manusia akan lalai dengan dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Diindahkan untuk manusia pandangan terhadap istri perempuan,
anak, wal qanatiril muqantara, harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda, wal an'am, binatang ternak. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Kalau ada yang tertipu dengan itu, ingat baik-baik, di sisi Allah ada tempat yang lebih baik. Maka tema ini penting agar orang tidak terlalu stres dengan dunia. Ya, coba sekarang bayangkan pinjol dan judol itu salah satu penyakit masyarakat yang para pendakwah harus memeranginya. Mengenalkan kepada masyarakat itu dosa besar, itu menghantarkan kepada kerusakan, keburukan, kehancuran di masyarakat. Pinjol, pinjaman online, judol, judi online. Itu gara-garanya apa? Dunia. Anak umur 20-an, 19-an sudah berhutang 500 juta. Bayangkan, gara-gara dunia. Ada tercipta di masyarakat bahwasanya kalau seandainya umur 25 belum punya tabungan 100 juta, insecure dia. Tidak nyaman hati, tidak pede ketemu dengan orang. Gara-gara dunia. Maka harus diingatkan tentang obatnya adalah mengingat husnul khatimah. Bahwa tidak ada yang berharga dari harta yang dikumpulkan tersebut kalau tidak mendapatkan husnul khatimah. Catat ini baik-baik. Sampaikan kepada anak cucu. Tidak ada yang berharga dari apa saja yang dikumpulkan dari harta dunia kalau di dunia tidak mendapatkan husnul khatimah. Mau punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan, kilauan, perak berlian, tidak akan bermanfaat, tidak akan ada nilainya kalau seandainya seseorang ketika di dunia, di penghujung hidupnya tidak diberikan oleh Allah husnul khatimah. Maka tema ini penting, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit di masyarakat yang ada bahkan di tengah anak-anak muda yang semestinya mereka giat beribadah, semangat menuntut ilmu, tetapi karena media sosial membuat dia seperti itu. Bahwa anak umur 25 harus punya tabungan sekian. Kalau tidak, dia belum dinyatakan sukses. Akhirnya dia mendewakan dunia, apa-apa dunia, dan dibicarakan dunia. Di mana-mana ada seminar-seminar tentang entrepreneur agar mendapatkan kekayaan dunia. Selalu dicekoki hidupnya untuk dunia. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya." Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku waruh. Aku bagaikan seorang pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian setelah selesai bernaung, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan yang begitu nyata dari kehidupan dunia. Masuk akalkah ketika seseorang hidup di dunia, di bawah pohon tersebut dia bangun istana, bangun rumah semegah-megahnya? Tidak masuk akal. Karena dia akan tinggalkan, dia akan menuju ke sana. Makanya sebagian ulama, sebagian orang-orang terdahulu bertanya kepada ulama salaf, "Limadza kana as-salaf yuhibbuna al-mauta min al-hayah?" Mengapa ulama terdahulu menyukai kematian dibandingkan kehidupan mereka di dunia? Wa nahnu nakrahul maut wa nuhibbul hayah. Sedangkan kita
membenci kematian. Apalagi kalau sudah berumur 40-an tahun, sudah banyak penyakit. Wah, itu di atas meja dalam kamar semua obat-obat. Kenapa? Karena membenci kematian, ingin hidup. Kata mereka, para ulama salaf mengatakan, nahnu kharrabna dunya wa ammarna hum kharrabud dunya wa ammarul akhirah. Ulama-ulama terdahulu mereka menghancurkan dunia dan memakmurkan kehidupan akhirat. Mereka mempunyai istana di akhirat tapinya. Mereka mempunyai harta di akhirat tapinya yang kekal abadi. Dan mereka menghancurkan dunia mereka hanya untuk sekedar makan pada hari itu, untuk sekedar bisa tidur pada hari itu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi badani, indahu qutu yawmi ka'annama hizat lahu dunya bihadathiriha." Siapa yang dia merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, pada hari itu dia bisa makan, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Itulah sehat badan, bisa tidur nyaman, kemudian bisa makan pada hari itu saja. Karena besok hari kita tidak tahu hidup atau tidak. Sedangkan kenapa kita membenci kematian dan menyukai kehidupan dunia? Li'annana ammarna dunya wa kharrabna al-akhirah. Karena kita menghancurkan kehidupan akhirat. Enggak punya ladang amal, tidak punya bekas setelah mati, enggak ada bekas dari amal ibadah kita yang mengalir terus pahalanya, enggak ada. Dan kita makmurkan dunia kita yang akan kita tinggalkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya membahas tema kiat mendapatkan husnul khatimah. Wallahi para ikhwah, tidak ada obat untuk mengobati penyakit-penyakit di masyarakat. Di antaranya pinjol, judol, kecuali dengan ingat kehidupan akhir. Surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan lebih indah daripada dunia yang kita tinggali sekarang. Itu obatnya. Baik, sekarang kita masuk kepada apa itu husnul khatimah. Para ulama mengatakan husnul khatimah an yuwaffaqal 'abdu qabla mautihi lil ibti'ad amma yughdhibu ar-rabb subhanahu wat taubatu min adh-dhunubi wal ma'asi wal iqbal 'ala at-ta'at wa a'malil khair thumma yakunu mautuhu ba'da dhalika 'ala hadhihi al-hal hasanah. Artinya, seorang hamba diberi petunjuk oleh Allah sebelum meninggalnya untuk menjauhi apa saja yang membuat Allah murka. Itu intinya. Baik dengan mengerjakan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, lalu meninggal di atasnya, itulah disebut dengan husnul khatimah. Ya, mau dia di atas langit, di atas daratan, di lautan, mau dia di dalam masjid, di dalam rumah, di dalam pasar, kalau seandainya keadaannya seperti itu, dia dapat husnul khatimah. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang alim, orang jahil, yang berwenang, rakyat jelata, kalau matinya di atas ketaatan, menjauhi apa saja yang dimurkai oleh Allah, dan dia mati di atas itu, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Mau dalam keadaan tabrakan, dalam keadaan tidak tabrakan, mati di atas kasur karena sakit, kalau seandainya dalam ketaatan kepada Allah, maka niscaya dia di atas husnul khatimah. Dan ingat yang baik-baik,
bahwa yang mengetahui si fulan husnul khatimah, si fulan tidak husnul khatimah, hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya bisa mendoakan, karena kita manusia menghukumi sesuatu hanya secara lahiriah saja. Tidak bisa menetapkan si fulan husnul khatimah, si fulan husnul khatimah. Tidak. Kita hanya berdoa semoga si fulan mendapatkan husnul khatimah. Tidak bisa menetapkan, memastikan, karena itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Coba perhatikan, ada sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Suatu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berperang. Ada seorang yang dikira oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah mujahid, berjihad di jalan Allah, berperang dan pasti penghuni surga. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu min ahlin nar. Orang ini penghuni neraka. Para sahabat bingung. Di antaranya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mengapa kok bisa? Padahal orang ini kalau berjihad benar-benar semangat melawan musuh tanpa takut. Secara lahiriah mata kasat kita lihat orang ini baik, tapi Allah yang lebih tahu. Makanya kita tidak bisa menetapkan si fulan pasti surga, si fulan pasti neraka, nggak bisa. Itu hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Dan Rasulullah SAW tidak mungkin bohong. Setelah orang itu diikuti oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ternyata ketika berperang orang itu terkena sabetan pedang. Tidak kuat terhadap luka yang dia dapatkan, pedang yang dia pegang dia balikkan ke dalam dadanya, kemudian dia tancapkan dadanya ke pedang tersebut. Akhirnya mati dalam keadaan bunuh diri. Di tengah medan pertempuran orang mengira dia mati syahid. Maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu langsung mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad SAW, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Benar engkau yang engkau katakan tersebut, dia penghuni neraka. Karena ketika dia berperang, kesakitan, tidak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Maka para ikhwah, sekali lagi cerita ini saya bawakan menunjukkan bahwasanya husnul khatimah hanya Allah yang tahu. Kita manusia hanya bisa apa? Mendoakan. Tadi saya katakan, para ulama mengatakan bahwasanya husnul khatimah adalah seseorang yang mati di atas ketaatan, menjauhi apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi khairan ista'malah." Ini perhatikan, introspeksi diri kita coba. Jika Allah menginginkan kepada seorang hambanya kebaikan, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah memakai hamba tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah memberi petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal. Saat meninggal dalam keadaan sujud, saat meninggal dalam keadaan mengumandangkan azan, saat meninggal dalam keadaan beriktikaf, saat meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, saat meninggal dalam keadaan berdakwah, saat meninggal dalam keadaan duduk di majlis ilmu, saat meninggal dalam keadaan berzikir, saat meninggal dalam keadaan berpuasa, saat meninggal dalam keadaan pergi ke kota Madinah, berziarah ke Masjid Nabawi, saat meninggal dalam keadaan berihram, dan seterusnya. Tapi ingat,
itu kita sebagai manusianya hanya bisa mendoakan. Yang lebih tahu bahwasanya dia husnul khatimah atau tidak hanya siapa? Allah. Maka tidak bisa kita katakan, karena ada sebagian orang saya lihat di media sosial, siapa yang ingin melihat ini adalah penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Tak bisa. Itu hanya bisa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa husnul khatimah adalah orang yang mati saat dia mati dalam keadaan menjauhi apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdihi khairan 'azala." Allah jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memaniskannya. Asala. Kemudian wa ma'asaluhu. Apa yang dimaksud memaniskannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaftahu Allah azza wa jalla lahu 'amalan salihan qabla mautih, thumma yaqbiduhu alaihi. Perhatikan. Ya. Kakak-kakak saya yang umur lebih daripada saya 50-an, paman saya, kakek-kakek saya yang seumuran dengan bapak-bapak saya di sini, perhatikan bagaimana akhir hidup kita. Apakah masuk ke dalam hadis yaftahullah, Allah membukakan, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itu petunjuk dari Allah. Allah membukakan untuknya amal saleh sebelum dia meninggal. Kemudian Allah wafatkan dia di atas amal saleh tersebut. Gemar dia bersedekah, ternyata dia wafat di atas amal saleh tersebut. Suatu ketika saya waktu itu masih di Arab Saudi, dan waktu itu pemerintah Arab Saudi mengumumkan secara resmi bahwa seluruh penduduk Arab Saudi boleh untuk mengumpulkan uang secara resmi di kantong-kantong tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh negara untuk membantu kaum muslimin yang berada di Palestina, di kota Gaza secara khusus. Bukan sekarang ya, sudah lama ini kejadian. Suatu ketika datang orang. Jadi misalkan di sini ada panitia pengumpulan dana, datang orang bawa duit real segepok. Kemudian diterimalah oleh panitia. Terima kasih, jazakallahu khairan atas sedekahnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah. Tapi yang aneh, uangnya tersebut penuh dengan darah. Kemudian panitia bertanya, mohon maaf, ini uangnya kami terima, tapi kalau boleh bertanya, kenapa ini penuh dengan darah? Dan ini masuk koran Arab Saudi waktu itu. Kemudian diceritakanlah bahwa ini bukan uang saya, tapi ini uang seorang yang mau bersedekah. Kemudian Allah bertakdir dia terjadi tabrakan di tengah jalan. Sebelum meninggal dia berwasiat kepada saya, sampaikan ini sedekah saya untuk penduduk Palestina, terutama di kota Gaza, untuk membantu mereka. Husnul khatimah. Tsumma yaqbiduhu alaih. Kemudian Allah cabut nyawanya di atas keadaan seperti itu. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Nanti saya akan jelaskan bahwa al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati yang mempunyai kebiasaan buruk. Jangan-jangan itu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang bertakdir untukmu mendapatkan su'ul khatimah, keadaan mati yang buruk. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika seseorang makin hari diberikan petunjuk oleh Allah untuk beramal saleh. Semakin hari diberi petunjuk oleh Allah untuk beramal saleh, mintalah keistiqomahan, karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah disebut dengan
husnul khatimah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan kiat-kiat agar kita mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah yaitu seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat banyak beliau baca. Di antara doa-doa yang beliau baca adalah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini kiat paling istimewa doa agar mendapatkan husnul khatimah. Apalagi para ikhwah, kita tidak tahu di zaman ini zaman ghurbah, zaman keterasingan, mengerjakan Islam yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap orang asing. Tidak ada kawan yang menolong, kerusakan di mana-mana, syubhat begitu menyambar-nyambar. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Wahai yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini adalah kiat pertama dan paling utama. Karena si fulan diberikan husnul khatimah, si fulan diberikan su'ul khatimah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ada dua lafaznya dari doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Yang kedua, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Kemudian doa yang ketiga adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu serta beribadah yang baik kepadamu. Ini harus pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan manusia. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan saya nasihatkan di sini untuk diri saya pribadi. As-salatu fil bait min sifatil munafiqin. Salat di rumah bagi laki-laki yang baligh, berakal, dan dia mukim, selain wanita yang haid dan nifas, adalah termasuk dari sifatnya orang-orang munafik. Ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita sibuk, punya pekerjaan, tetapi ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah menyempatkan waktu untuk bisa sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, yang mana sebagian orang tidak mempunyai wirid membaca Al-Quran, dan waktu yang paling afdal membaca Al-Quran di malam hari. Kalau seandainya tidak ada pengajian antara maghrib dan isya. Ulama terdahulu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menganggap aib
Kalau seandainya ada orang di antara maghrib dan isya tidak mengerjakan ibadah di atas sejadahnya, mereka memperbanyak sholat, mereka membaca Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terus isya, beliau mengetahui ini si fulan adalah perumahannya, kompleknya orang-orang Asy'ariyin. Kenapa? Karena yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahal. Didengar dari rumah-rumah mereka suara dengungan bacaan Al-Quran seperti dengungannya lebah. Waktu yang paling baik untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Wahai orang yang sedang berselimut, yang sedang tidur, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, walau sebentar, setengahnya atau kurang daripadanya, atau ditambah boleh, dan bacalah Al-Quran. Aneh kalau seandainya ada seorang muslim tidak memiliki wirid baca Quran di malam hari. Ini tentunya ketika seseorang tidak mempunyai kegiatan seperti majelis ilmu seperti ini. Dan itu pertolongan, itu bisa kita lakukan kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa taat kepadamu, berzikir, mengingatmu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Mengerjakan salat ba'diyah, qabliyah, perlu pertolongan dari Allah. Mengerjakan salat malam, witir, bahkan cuma satu rakaat witir, perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak salat witir kalau seandainya bukan bulan Ramadan. Imam Ahmad rahimahullah menolak atau membenci orang yang tidak salat witir, bahkan tidak diterima persaksiannya karena tidak salat witir. Ini perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa juga yang patut dibaca untuk mendapatkan husnul khatimah adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh keadaanku, sampai matiku perbaiki seluruh keadaanku. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Sebagian orang ingin sholat berjamaah bersandar kepada pengaturan waktunya tanpa mengangkat tangan, mustahil. Sebagian orang ingin membaca Al-Quran di malam hari, mulai malam ini nih, sebelum tidur, mulai malam ini, tanpa berdoa kepada Allah, mustahil bisa. Para ulama mengatakan di antaranya Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, la sa'adah illa bi ta'ah min Allah, la sa'adah illa bi ta'atillah, wa la ta'ah illa bi 'aunin min Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada ketaatan bisa dikerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, jangan bersedekah untuk orang lain, bersedekah untuk anak istri. Bahagiakan anak istri. Beri sandang pangan yang istimewa untuk anak istri kita. Tidak ada sifat bakhil. Ini khusus untuk laki-laki. Enggak mikir kalau seandainya dia ingin menafkahi anak istrinya, tidak terlalu berpikir panjang. Dia beri apa saja yang dia bisa beri untuk anak istrinya, sebaik-baiknya, sebelum memberi orang lain. Tidak bisa seperti itu kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertolong dari Allah. Dan ingat wahai para lelaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'ul asy-syuh wal iman fi qalbil 'abdi abadan." Tidak akan terkumpul sifat bakhil
dan sifat iman di dalam diri seorang hamba selamanya. Tak akan mungkin. Kapan kita bisa tidak bakhil, terutama kepada anak istri kita, kepada rahim kita sebelum orang lain, adik kakak, orang tua, paman bibi, keponakan. Dan subhanallah, saya melihat kebiasaan orang-orang di Arab sana, kalau keponakan itu seperti anak sendiri. Dan itu memang ada hadis Rasulullah SAW, al-khalah bi manzilatil saudara ibu, bibi kita yang merupakan saudara ibu, itu kedudukannya seperti ibu sendiri. Dari sinilah akhirnya keponakan itu bagaikan anak kita sendiri. Bagaimana sifat bakhil lepas dari qalbu kita? Akhirnya kita sebagai seorang dermawan, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi doanya banyak saya sebutkan tadi. Yang pertama apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kemudian yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'ati. Wahai yang memalingkan qalbu, palingkan qalbuku untuk selalu taat kepadamu. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang keempat, ya hayyu ya qayyum. Ini doa agung luar biasa. Birahmatika astaghith. Orang kalau baca doa ini sudah lapang dadanya, karena dia sudah melepaskan segala macam kekuatannya. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aku gak sanggup kecuali kalau engkau memberikan kesanggupan. Aku tidak kuat kecuali kalau engkau memberikan kekuatan. Birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfat. Perbaiki seluruh urusanku sampai matiku perbaiki. Jangan sampai kaki ini pada hari matiku berjalan melangkah ke tempat yang engkau murkai, ya Allah. Perbaiki. Karena tidak bisa kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sya'ni kullah, seluruh urusanku. Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk saat ini. Saya mohon izin, habis ini azan Isya, salat Isya, habis itu kami minta izin untuk dilanjutkan. Nggih? Boleh nggih? Demikian, sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.